dari oleh Bapak Sandi dan Kak Iqbal. Waktu dan tempat dipersilahkan. Udah terlihat ya slides-nya? Udah, Pak. Oke, terima kasih adik-adik sekalian. Hari ini saya akan membawakan suatu topik, menurut saya ini salah satu topik yang menarik ya, mengenai tectonic setting, mungkin lebih ke arah imaging ya, structure imaging di Indonesia Timur. Kalau bicara lokasi, sebenarnya lokasi Indonesia Timur ini adalah salah satu lokasi yang paling kompleks di dunia, gitu ya, secara tektonik ya. Ya nggak mungkin uniknya itu salah satu tempat di dunia yang spesial yang memiliki spoon shape atau D shape subduction, ya. Rasanya saya belum melihat tempat lain di dunia seperti ini ya. Kalau cekungan seperti basin itu saya melihat beberapa di Gulf of Mexico gitu ya, itu bisa melihat. Tapi kalau yang subduction seperti ini rasanya saya belum melihat tempat lain. Jadi tempatnya cukup unik ya dan kompleks gitu ya. Jadi saya juga dalam kesempatan ini mengundang Iqbal ya, Iqbal adalah orang yang banyak bekerja dengan saya di model ini, gitu ya. Dan saya yakin kita sedang menulis paper tentang ini, gitu ya. Jadi tolong nanti kalau ada mahasiswa lihat nanti, oh ini ada hasilnya, we are on the process writing, gitu ya. Oke, saya akan lihat ini ada table contents ya, kira-kira saya akan membawakan tentang beberapa studi sebelumnya yang pernah dilakukan di daerah ini, gitu ya. Lalu sedikit ada discussion about modeling, masuk ke data, seismicity, dan tomografi gitu ya. Mungkin kalau udah masuk tomografi ini akan Iqbal yang akan membawakan. Lalu sebenarnya saya juga akan memperlihatkan salah satu ongoing proses ya. Ini masih jauh dari kata final, tapi ada beberapa approach lain yang mahasiswa tingkat akhir saya sedang lakukannya, ELTA. Jadi kita bisa lihat nanti hasilnya ya. Oke. Ini ada sedikit introduction tentang plate movement ya. Ini ada peta plate-plate di dunia ya. Major plate di dunia, ya, Indonesia ada sebelah kiri ya. Nah, by time seiring waktu sebenarnya plate ini bagaimana kita bisa tahu plate-plate ini bergerak ya. Biasanya kita menggunakan data paleomagnetik. Ini mungkin kalau ada yang bergerak di plate reconstruction dan lain-lain, sumber datanya itu apa? Sumber data itu adalah data magnetik. Mungkin kasar aja, reverse polarity reverse itu ada gitu di magnetik, kadang utara, kadang selatan, dan dia berganti-ganti gitu ya. Nah, dari jejak paleomagnetik ini kita bisa melihat arah pergerakannya ya, kemana dan berapa kecepatannya. Dan itu yang dijadikan sebagai dasar untuk plate reconstruction. Ya, ada beberapa model di dunia ya. Saya kalau tempat saya dulu di US bikin juga Texas. Lalu di Australia saya juga pernah punya melihat modelnya. Lalu juga ada di apa ini yang Hall ini yang beberapa dia juga bikin reconstruction ya. Jadi ada beberapa model di dunia. Nah, mungkin kalau ada yang pernah mendengar Bayesian modeling dan lain-lain gitu, how people try to estimate Bayesian itu ada di mana, berapa banyak. Nah, ini bisa menggunakan plate reconstruction juga ini. Nah, ini jadi dari model-model magnetik, paleomagnetik kita bisa mendapatkan pergerakannya kemana, ya, ke arah mana. Nah, lalu mungkin orang akan bertanya gitu ya, pergerakan ini mengapa gitu ya? Nah, ini sebenarnya jawabannya adalah mantle convection. Ya, mantle convection ini mungkin sedikit review yang pernah belajar geodinamika ya, bisa dibayangkan atau dianalogikan dengan kita memanaskan suatu air panas, maka adanya movement ya. Ini pergerakan air akibat panas ini naik ke atas dan membentuk suatu model. Ya. Sebenarnya kalau bicara model ya ini belum final juga ya, masih ada beberapa model. Apakah single convection, dual convection, atau hybrid ya. Dan di luarnya ada pun satu namanya teknik ini hotspot ya, mantle plume, itu juga
sedikit berbeda dengan sistem convection. Jadi kalau ditanya mengapa bisa ada subduction, ya ini semuanya itu driven oleh mantle convection. Dan mantle convection ini akan menyebabkan plate movement yang kita amati di permukaan, convergent, divergent, dan transform. Jadi tipe-tipe model pergerakan adalah seperti ini. Ini cukup basic ya sebagai introduction. Nah, untuk memahami ini, saya akan Iqbal telah menyiapkan suatu slides tentang plate reconstruction dari modelnya Robert Hall. Ya. The last 55 years, million years. Nanti ada sedikit lagi yang khusus lebih kecil di arah 15 tahun terakhir. Coba kita lihat aja secara singkat ya. Jadi kalau Indonesia bagian barat, Jawa, Sumatera itu sebenarnya nggak terlalu banyak perubahan, hanya ada sedikit rotasi aja kalau nggak salah ya, anti clockwise, tidak searah jarum jam. Tapi yang sebelah timur ini cukup kompleks ya. Yang pertama Indo-Australia itu bergerak naik ke atas, ya. Ini cukup cepat naik ke atas, ya. Nah, lalu ada juga pergerakan dari timur, ya. Lalu bergerak cukup cepat sebenarnya ini ya, dia 22 ini bergerak cukup cepat, menabrak Papua. Tapi ini nggak terjadi subduction, ini yang terjadi sebenarnya sesar transform kalau di sini ya. Ini cukup aktif nih. Kalau kita lihat di 10-9 ini actually the subduction itu mundur ke belakang ini ya. Lihat ini mundur ke belakang. Ya, ini menjadikan penelitian kita dan membentuk U-shape. Jadi U-shape ini kalau lihat model ini ya, ini sebenarnya bentuk shape ini itu sudah dari bawah naik ke atas ya, kalau lihat dari model ini. Sedangkan lalu ada juga model kalau nanti bilangnya itu slab rollback ya, tapi ini ada lihat penunjaman subduction ini turun ke arah selatan. Jadi plate-nya naik ke atas, tapi penunjamannya turun ke belakang gitu ya. Nanti kita bisa analisa beberapa model yang mengapa bisa demikian ya. Teorinya mengapa bisa demikian. Ya. Jadi ini ada sudut reconstruction. Ini cukup menarik ya. Indonesia Timur itu dari selatan Australia naik ke atas, ya. Lalu ditabrak juga di timur dari Pasifik ke sini. Ini dulu saya pernah studi juga mengenai sebenarnya di sini itu ada beberapa plate ya, Indo-Australia, Eurasia. Di sini ada yang bilang Carolina Plate, ada juga Pacific Plate, itu membentuk suatu point triple junction di Papua. Letaknya saya di dekat kepala burungnya kalau nggak salah itu ya. Itu kalau lihat major, tapi ada lagi yang dengan more detail, sebenarnya ada microplate di sana, itu juga ada beberapa model ya. Jadi sebenarnya kalau nggak salah waktu itu saya lihat ada 2 titik ya, tergantung modelnya yang mana, plate-nya itu triple junction di Papua ya. Cukup unik menurut saya. Nah, ini ada satu lagi plate reconstruction. Nah, ini nggak ada. Nggak ada. Oke, ini jadi saya lihat reconstruction middle Miocene kira-kira dilihat seperti ini ya. Ini sudah mulai naik ke atas. Nah, mulai adanya slab rollback ya, dari middle sampai ke late Miocene, Pleistocene. Lalu di sini sebenarnya ada informasi mengenai oceanic crust, umur oceanic crust. Jadi kalau kita lihat di sini ya, di selatan ini ya, daerah Australia ini sebenarnya umur oceanic crust itu cukup tua ya, karena memang Australia plate sendiri itu plate yang cukup tua ya. Sedangkan kalau yang di daerah Sumatera Jawa itu oceanic crust-nya sedikit lebih muda ya, younger than 120. Nah, mungkin ada yang ingin bertanya, kalau dari Jawa ke timur itu plate-nya cenderung lebih muda atau lebih tua? Sebenarnya jawabannya semakin ke timur itu plate-nya sedikit lebih tua. Ya. Mengapa? Karena jarak umur plate itu dilihat dari jarak titik ke jarak mid ocean ridge-nya. Ya, mid-ocean ridge-nya lebih jauh ya, umurnya akan lebih tua. Pergerakannya pun sebenarnya cukup cepat ya. Di sini sekitar 7,7 cm per year. Itu cukup cepat ya, apalagi yang di Pacific Ocean ini yang bergerak dari timur ke barat pun lumayan cepat, bukan lumayan ya, ini sangat cepat ya, 12,6. Nah, fokus studi kita akan difokuskan di sekitar Papua ya, dan juga sedikit Ambon ya, Seram Ambon sampai ke Pulau Buru sedikit gitu ya. Jadi suatu topik yang menarik, kita akan sedikit bahas tentang regional geologi ya. Ini sebelah kiri ini ada
peta geologi ya, ini dari papernya Darman 2014 ya. Kalau lihat papernya sendiri di sini ada beberapa holding batuan ya, yang biru ini belts class dominated by Tertiary rocks ya, cukup muda. Lalu ada lebih tua lagi itu Triassic and Jurassic, lalu ada lagi beberapa metaform rocks di sini, dan sedikit yang merah ini volcanic arc ya, volcanic arc. Di yang sebelah kanan ini ada sedikit peta tektonik ya, jadi ini dominasi subduction di sini. Ini ada beberapa trough. Trough ini biasanya ketika suatu plate menunjam, dia akan membentuk suatu cekungan ke dalam. Ya. Jadi kita bilang itu agak di depan ya, posisinya lebih ke port arc-nya itu ya. Kita bilang pivot arc, running bar, aru, dan seram trough. Ini yang jadi kalau lihat di bathymetry itu dia cenderung lebih dalam di sini. Ya, karena adanya penunjaman ke bawah. Nah, di satu daerah ini ya, ada namanya Weber Deep di sini ya. Nanti kita bahas sedikit Weber Deep ini, salah satu feature di dunia ya yang cukup unik ya. Ini ada Weber Deep ini cekungan terdalam tapi bukan trough gitu ya. Kalau trough ini kan berhubungan dengan subduction, dia di dalam gitu ya. Tapi kalau tempat terdalam di dunia tapi nggak berhubungan dengan trough itu, ini Weber Deep. Ya. Nggak banyak di dunia seperti ini ya. Jadi kita bahas kenapa atau mengapa bisa demikian gitu ya. Nah ini lalu saya ingin sedikit membahas ya tentang U-shape ini ya, 180 degrees curve structure ya. Ini bentuknya kan seperti begini ya, ini menunjam dari selatan ke utara, lalu ada dari timur ke barat, lalu dari utara menunjam ke selatan ya. Nah sebenarnya ada dua model ya. Pertama ini model Cardwell 78 yang menunjukkan bahwa ini sebenarnya ada dua sistem ya, mungkin jadi sistem pertama dari bawah ke utara, lalu sistem kedua yang dari atas ke bawah. Ya. Jadi kemungkinan kalau dari model ini ada penunjaman di sini, lalu diikuti oleh penunjaman dari atas ke bawah. Mungkin ada sedikit drifting di sini di atas ya, yang membuat suatu penunjaman ke bawah. Atau ada dua model lain. Ini Spackman Hall 2014, rasanya beberapa paper yang tomografi juga agak sedikit mendukung ini ya. Jadi sebenarnya ini satu sistem semuanya dari bawah ke atas ya. Cuman dia terrotasi ya akibat push dari, ya mungkin kalau ya saya lihat push dari Pasifik ya, ada pergerakan dari Pasifik ini, dia terpush lama-lama dia itu membentuk shape seperti ini. Ya. Jadi ada beberapa model ya. Ini rasanya yang ya ini masih ada debat ya mana gitu ya. Nah, model terbaik ya. Geologi ya ini yang saya bilang tadi ya. Jadi yang kita amati sekarang ini mungkin secara geologi adalah seperti ini ya. Ini kedalamannya di sekitar 300-400 kilo ya. Mungkin tembus sampai ke dalam ini 500 km. Adanya model rollback. Jadi tadi kalau di tectonics itu kan terlihat ya. Jadi meskipun pergerakan dari selatan ke utara, tapi slab ini sebenarnya mundur. Ya, mundur. Ya, ini yang kita bilang slab mundur. Nanti kita bisa sedikit bahas kenapa slab bisa mundur gitu ya. Nah ini yang tadi saya bilang Weber Deep. Jadi kalau penunjaman ini kalau dari Papua ya, ini kalau kita gambarnya lokasi di sekitar sini lah ya. Ini Papuanya di sini ya. Jadi ini menunjam di bawah. Nah, lalu ada Weber Deep ini. Weber Deep ini ya di tengah laut ya. Ya kalau kita lihat ini Australian Continental Crust bergerak dari selatan ke utara. Nah ini ada sebuah cekungan ya. Nah, cekungan ini ya kalau kita lihat subduction itu lebih ke arah fore arc-nya, back arc-nya ya. Jadi mungkin di masa lampau ini ada single subduction biasa ya, ada cekungan. Nah, lalu ketika dia rollback ya di tengah laut itu dia membentuk suatu zona extension. Jadi ini cekungan ini tertarik ke kiri dan ke kanan. Dan biasanya kalau ada extension ini ya, kita menemukan crustal thinning. Nah, rollback ini cukup cepat pergerakannya, bahkan kalau saya membaca ada satu paper yang menyebutkan bahwa dari foto ini ya, foto pemetaan itu terlihat adanya sesar-sesar yang cukup luar biasa gitu ya, panjang juga di sekitar Weber Deep. Ya, jadi analisa model sekarang itu menyebutkan bahwa Weber Deep ini terbentuk akibat adanya extension
expansion, jadi adanya suatu penipisan dan pendangkalan. Nah, lalu ada beberapa paper ya. Ini Carlos Fernandez 2019 juga dari Stockman, ini sebenarnya menyebutkan bahwa sebenarnya adanya kemungkinan slab tear ya, di bawah Pulau Buru kalau nggak salah itu ya. Jadi adanya proses subduction ini ya, yang U-shape ini indication adanya mantle resistant power subduction movement and resulting in supportation that led to tearing beneath Blue Island. Jadi adanya faktor rotasi ini ya, slab rotation ini menyebabkan tear in the slab. Kita bisa lihat nanti apakah ini benar, apakah kita lihat di model kita atau enggak gitu ya. Nah, lalu satu feature menarik ini masih berhubungan dengan slab rollback adalah wetar back up thrust. Nah, jadi akibat subduction lalu adanya tarikan mundur ke belakang ini menyebabkan seolah-olah adanya penunjaman yang cukup dangkal ya, ini di sekitar timur ini ya. Seolah-olah ada penunjaman lagi di sini ya. Ini namanya wetar back up. Tertarik ke sini gitu ya. Ini cukup real ya. Ada beberapa paper mengenai ini, termasuk sebenarnya ada satu topik mahasiswi saya Putri ya, itu di sekitar sini ya. Lalu juga ada papernya Pak Pepen ya, dari BMKG yang mencoba mengimage ini ya, backup kelas ini. The earthquake along this thrust is quite dangerous, jadi banyak sekali earthquake cukup besar dan cukup shallow ya akibat backup kelas ini. Kenapa bisa ada backup kelas ini? Menurut saya itu related with slab rollback. Mungkin kita mesti sedikit membahas mengenai modeling slab rollback. Ya. Mengapa bisa terjadi slab rollback gitu ya? Nah, biasanya, ya, ini ada sedikit ilustrasi ya di kiri atas. Slab rollback itu in a very simple word gitu ya, adanya suatu penunjaman. Ya mungkin awalnya seperti ini biasa ya, ini penunjaman biasa. Nah, seiring berjalannya waktu, ya, slab ini kan makin lama makin menunjam, dia itu punya beban sendiri, punya massa sendiri, ya, makin lama makin berat. Ya. Nah, biasanya selama rate of subduction, jadi dia terus dengan kecepatan yang sama, ya, itu menunjam terus, dia akan terus menunjam. Tapi karena makin lama makin berat dan kemungkinan ada slow in convergence rate, ya, jadi dia agak sedikit melemah convergence-nya. Ini dia jadi berat nih, slabnya ini. Berat, dia akan turun ke belakang, ya, turun ke bawah. Ini yang kita bilang slab rollback. Ya, jadi ini menunjam, ya. Ini makin berat, ini melemah kekuatannya, ya. Dia akan turun ke bawah. Tapi sebenarnya kalau nggak konvergensinya sama pun, kalau makin berat, dia akan cenderung turun juga, ya. Karena dia memiliki massa ini kan. Jadi kalau oceanic crust itu memiliki densitas yang cukup besar, velocity yang cukup besar dibanding sekitarnya. Jadi akibat ini yang besar berat, dia turun ke belakang. Lalu di sini ada sedikit gambar volcano ya. Apa yang terjadi? Biasanya kalau ada suatu slab rollback, dia adanya suatu movement ya. Akibat adanya subduction ini kan adanya modelnya kita yang kita mengerti sama sekarang ini. Subduction ini membawa sedimen dan air. Sedimen ini pada kedalaman tertentu akan mengalami perubahan menjadi metamorph rock dan juga mengalami water release. Jadi airnya itu mulai lepas dari batuan basaltic rock ya, dari sedimen and basaltic rock, dia naik ke atas. Nah, dia itu menyebabkan partial melting dari batuan partial melting batuannya dan menyebabkan volcano. Nah, akibat slab rollback ini, akibat ini turun ke bawah ya, water release yang tadinya ada di sini ya, di bawah sini dia akan mundur ke belakang. Jadinya adanya volcano yang umurnya itu semakin ke sini semakin muda ya, ini jadi tua, kadang-kadang makin turun ke belakang ya, mungkin yang aktif ada di sebelah sini gitu ya, dia mundur ke belakang. Kalau saya bilang di daerah Jawa Tengah pun saya pernah mengamati ya, kalau Gunung Muria di arah utaranya itu udah nggak aktif ya, sedangkan
makin ke selatan ada Merapi yang sekarang cukup aktif ya. Di atasnya lagi ada Merbabu. Dan saya pikir itu mungkin maybe gitu ya, itu related with stock rollback juga. Jadi adanya subduction yang mundur ya. Dan ini kita amati nanti di ya, beberapa model kita. Nah, dalam studi ini ya sebenarnya saya akan melihat juga peta permanent station di Indonesia. Ya. Kalau di tempat kita, kita sudah membuat kode untuk mengambil data waveform. Ya. Tapi kalau buat studi ini sebenarnya kita data dari ISC, International Seismological Center, dan juga BMKG. Ya, kita ada sedikit kerjasama untuk mendapatkan data arrival. Ya. Tapi sebenarnya di Indonesia ini cukup banyak stasiun ya, terutama di Sumatera, di Jawa cukup padat ya. Lalu di Indonesia, Sulawesi cukup banyak, Kalimantan lumayan. Indonesia Timur sebenarnya nggak terlalu banyak. Hopefully in the future ini bisa di-fill ya daerah-daerah yang kosong ini. Ya. Meskipun agak sedikit challenging ya, masalah safety dan lain-lain, biaya juga. Ya. Tapi di tempat kita banyak studi-studi untuk memahami tektonik dan struktur ini menggunakan beberapa teknik ya, ada shear function, ada homografi, shear splitting, menggunakan data-data station di Indonesia. Kalau sekarang ini sebenarnya station ini udah mulai bisa diakses datanya. Jadi kalau di Indonesia ini banyak data ya, data waveform itu bisa kita terima menggunakan simple code in Python. Jadi kalau di kita ada yang kita kembangkan ya, bagaimana mendapatkan waveform. Ini yang kalau yang saya lakukan sekarang banyak di Sumatera ya, ini daerah Mentawai, Sumatera. Kalau Jawa Tengah sudah ada beberapa di Indonesia Timur di sini ya, Timur. Ini kalau buat waveform di daerah Papua, Serang, Halmahera, Sulawesi ini belum saya lakukan. Ini di subject in the future. Meskipun akhir-akhir ini agak sedikit kesulitan buat akses data, I don't know why gitu ya. Jadi dulu itu jauh lebih gampang, sekarang jadi sedikit sulit ya. Dan di Indonesia ini sebenarnya banyak station diinstal itu oleh Germany ya, GFZ. Jadi kebetulan kalau GFZ datanya di open ke public ya. Kalau BMKG belum, masih ada izin khusus dan lain-lain. Nah ini sebenarnya sama ya, sama yang ini. Cuman kalau yang ini itu permanent station, yang ini all station. Jadi ada yang survei hanya dalam temporary ya, mungkin hanya cuma setahun setengah. Nah, ini ada beberapa ya di Indonesia. Kalau di Indonesia Timur ini yang saya bilang Papeten tadi di daerah timur, lalu ada juga di sini ya Papua, di sini juga ada sekitar Halmahera ya kalau kita lihat. Jadi banyak potensi untuk penelitian sebenarnya di Indonesia, function, shear splitting, ya macam-macam ya. Nah, aku ingin sedikit membahas tentang seismicity di Indonesia ya. Sebenarnya kalau di Indonesia ini data event itu cukup abundance ya, cukup rich data ya dari Sumatera. Ya. Ini warna merah ini gempanya shallow, yang orange lebih dalam ya, kalau ada hijau biru itu sangat dalam ya. Jadi sebagian data didominasi oleh subduction ya, di Australia Plate sampai ke timur. Ini cukup banyak, di Papua banyak sedikit shallow. Nah, ada beberapa gempa menarik juga ya dari utara Jawa ya sampai Lombok ya. Ini ada deep event. Deep event ini sebenarnya di dunia ini nggak tahu banyak loh ya. Maksudnya gempa-gempa magnitudo cukup besar dan dia dalam ya, sampai 400 kilo, 500, ini bahkan sampai 600-700 kilo. Ini cukup unik di Indonesia. Ini juga saya sedang coba membuat suatu studi ya mengenai deep event di utara ini ya, utara Jawa, Lombok sampai ke timur ini ya. Dan saya yakin itu berhubungan dengan slab rollback ya. Jadi kalau slab biasa menunjam ya nggak akan sedalam ini, tapi kalau ada slab rollback ini menimbulkan gempa-gempa very deep. Nah ini data diambil dari ISC kalau nggak salah ya, dan juga USGS datanya. Ini ada beberapa contoh plot subduction dari ini daerah Jawa Barat ini ya, ada aksen ya, ada subduction, Benioff zone, pola seismisitas yang menunjam ya, sampai all the way to 600 km actually ya. Dan di sini datanya masih ada yang, kalau melihat data ini ya, kalau ada yang
segaris-garis gini, ini maksudnya kedalaman sama, ini berarti belum direlokasi biasanya. Kalau direlokasi akan sedikit lebih baik. Dan kalau kita lihat sebenarnya tren peningkatan aktivitas gempa di Indonesia, sebenarnya makin lama makin banyak melihat. Apakah benar? Demikian. Sebenarnya yang namanya tren gempa itu ya, kalau dari setahun itu sebenarnya pattern ya mirip-mirip seperti itu. Cuman saya melihat ini akibat adanya penambahan stasiun lebih banyak di Indonesia, jadi kita bisa mendetek lebih banyak gempa. Jadi sebenarnya kalau yang namanya gempa ya setiap tahun juga banyak ya, bahkan setiap hari ya kalau magnitudenya kecil. Nah, ini ada beberapa report di daerah Indonesia Timur itu banyak diguncang gempa ya, Maluku. Lalu ada lagi ini Seram Maluku. Kalau kita bicara magnitud itu kan pakai skala log gitu ya. Jadi kalau dari 5 ke 100 ke 6 itu kan langsung bisa 100 kali lipatnya gitu ya. Nah, 10 kali lipatnya gitu ya penambahannya itu. Jadi kalau gempa 5 ada 1000 ya, kalau gempa 6 ya dia akan turun 100. 7 ya lebih sedikit lagi gitu ya. Karena skalanya logaritmik ya. Biasanya gempa-gempa cuma sampai 5-an. Jadi kalau bicara 4, 3 ya itu jumlahnya akan lebih banyak lagi. Ya, bagaimana mendeteknya? Stasiunnya harus banyak. Ya, Seram, Maluku itu yang dengan potensi tsunami juga. Jadi potensi. Nah, ini saya akan sedikit membahas ya beberapa studi yang ini related with this study. Maksudnya sudah dilakukan oleh orang lain, ya, dan kita akan mencoba membandingkan. Tapi datanya berbeda, ya, karena data yang kita gunakan adalah the most recent data that yang kita punya. Ya, jadi ada sedikit perbedaan data ya. Ini pertama, ini sebenarnya bekas profesor saya, Pak Widiantoro ya, dengan Jeremy Kachisek dan Christopher Berg. Christopher Berg ini salah satu orang yang early scientist yang mengembangkan teknik ray tracing pseudo blending ya. Ini ada beberapa studi di Indonesia bagian timur ya. Ini khususnya kita melihat cross section GHIJKL ini ya. Ini yang fokus ke arah shape-nya ini ya, shape-nya spoon shape. Oh, ini pertama G ini ya paling barat ya. Ini sebenarnya ini di sini ada degree-nya ya 0369. 0369. Berarti kalau yang di 9 ini yang selatan. Selatan, ini nolnya utara ya, arah selatan. Ini terlihat adanya pola seismisitas ya, yang di sini dan juga ada di sini. Ya. Yang terlihat adanya bentuk U-shape ini. Ya. Di sini juga sama bentuk U-shape. Ya. Itu kita lihatnya dari fast velocity. Jadi yang biru itu biasanya penunjaman itu dalam bentuk fast velocity. Ya, meskipun aku melihat sih ini agak sedikit kurang jelas ya karena tertutup event di sini. Ya. Tapi shape-nya itu mulai terlihat lah ya, shape ini. Lalu sama itu sampai I ya, GHI, lalu J mulai nggak jelas gitu ya. Gempanya pun sedikit lebih dangkal di sini ya. Kalau ini kan sampai ke dalam-dalam ya, sampai I itu ya. Sini dalam ya. Terus sini agak lebih dangkal. Ini dangkal, nggak ada gitu ya, tidak terlihat gitu ya. Jadi kita bisa compare. Di sini juga ada cross section M ini yang ini ya, yang east west. Ya. Skalanya ada sedikit bukan ini misalnya, tapi terlihat subduction dari arah timur ke barat ini harusnya. Ya. Jadi sudah pernah ada yang mencoba mengimage ya, ini dari tomografi tahun 2011. Lalu juga ada Spackman dan Robert Hall menggunakan tomografi juga. Ya. Ini dia membuat cross section. Ini kalau nggak salah datanya ini dia lebih ke global tomografi ya, jadi skalanya jauh berbeda dengan yang kita gunakan ya. Kalau yang bukan A ya, kita mulai dari B ya. Yang B benar ya. Yang B ini ya, B ini. Ya. A ini A ini yang east west ya, yang dari timur ke barat ya. Terlihat ada subduction ini masuk ke bawah, tertahan di sekitar 600-an. Memang kalau bentuk-bentuk model hybrid itu ya, namanya subduction ini pertama ada dua yang menahan, 400
apakah menembus ke bawah atau enggak. Ada beberapa strap yang tembus ke bawah, ya, ada juga yang tertahan. Ini kalau model ini dia seolah-olah dia tertahan di 610 discontinuity gitu namanya ya. Lalu kalau lihat dari model ini ya, ini cross section yang bagian C ya, ini bagian C ya. Ini 0,5. Jadi nolnya ini ada di utara ya. Jadi sebelah kiri ini utara, selatan kanan ini selatan. Jadi terlihat subduction cukup clear dari utara ke selatan. Ya. Sini ya, yang C ya. Ini C ini yang sebelah sini ya, ini C ya. Di atasnya juga ada subduction ini dari buruk ya. Yang turun ke bawah, dan ini yang dia bilang adanya suatu kemungkinan tear in the slab ya. Lalu yang D, ini yang D ya, di sebelah lebih ke timur lagi terlihat adanya penunjaman dari utara dan dari selatan yang dan membentuk U shape ini. Ini saya pikir model ini cukup baik ya, hasil dari model ini. Ini yang makin ke timur ya, terlihat juga sedikit penunjaman yang membentuk shape ini. Nah, lalu kita akan sedikit membahas ya mengenai sedikit seismisitas. Ini data yang kita gunakan, rasanya sekitar 5 tahun atau 10 tahun ya tadi. Soalnya kita ada dua model yang menggunakan 5 tahun dan 10 tahun. Rasanya 10 tahun atau akhirnya itu diupdate ya. Ini data kita dapatkan dari BMKG melalui kerjasama. Ya, jadi bentuk data cukup banyak. Ya, di sini yang bulat-bulat ini ya, merah, kuning, biru. Di sini ada beberapa deep event. Lalu stationnya itu sebenarnya bentuknya yang kuning segitiga. Ini cukup banyak juga tersebar. Ya. Meskipun station ini kurang banyak ya. Ini cuma ada 3 di sini, 4, 5. Di sini itu nggak banyak station. Even it will be better kalau banyak station. Tomografi semakin banyak station semakin baik ya. Ini ada sedikit gap di sini ada, di sini kurang. Ya, kurang. Jadi adanya suatu station yang penyebarannya ini kurang rata. Nah, ini yang menjadi kendala kita ya. Dan kita hanya membatasi event di sekitar grid ini. Nanti mungkin Iqbal akan bicara lebih dalam mengenai how we set the grid parameter. Ini sebelah kanan ada sedikit ilustrasi ya. Jadi kalau peta ini diplot secara 3D dan diputar-putar, nanti ini agak sedikit cepat ya, bisa terlihat sebenarnya itu shape ini ya dari subduction ini. Akan kita bahas juga sedikit seismicity study dengan plot-plot ini. Jadi saya minta waktu itu membuat suatu plot cross section ya. Ini daerah pertama di dekat timur di sini ya, Nusa Tenggara ini ya. Plot dari A menjadi A aksen. A sebelah kiri utara, A aksen selatan. Jadi di selatan ini sebenarnya terlihat cukup jelas subduction yang menembus ke bawah. Tapi kalau di daerah A ini sebenarnya subduction-nya nggak terlalu banyak nih dia. Kalau yang sebelahnya ini yang G ini cross section ini cukup abundance ya, dari selatan banyak steep dan juga steep gitu ya, dari utara juga ada. Lalu di sini makin ke timur yang J ini semakin jelas ya pola subduction yang menunjam ya, dari utara dan dari selatan. Kalau melihat quick history, jadi beberapa event yang pernah terjadi selama ini, ya, sebenarnya event cukup banyak ya. Ini hanya yang very recent aja ya gempanya ini ya. Pertama 1899, magnitude 7,8. Ini kedalaman 12 kilo. Wah, ini kalau dangkal ya, sebenarnya 6 aja udah bisa menyebabkan tsunami ya. Ini 7,8. Ini menyebabkan tsunami sekitar 10 meter. Wah, ini luar biasa menurut saya ya. Ambon. Lalu 2019 ini sebenarnya cukup recent, 6.8 kedalaman 10. Ini dekat di land ya. Jadi cukup terasa. Tapi kedalaman cuma 10 gitu ya. Lalu ada lagi 2019 ya, ini di sini ya. Mungkin pemukiman nggak terlalu banyak nih bandasi ini. Tapi magnitudo sebenarnya cukup besar ya, 7,7, depth 220. Hanya menimbulkan kepanikan. Oke, saya akan memberikan tongkat estafet presentasi ini kepada Iqbal. Ya, silakan Iqbal, kalau sudah siap.
mengambil share screen. Saya akan stop share screen saya. Ya. Nanti Oh ya Pak. belum masuk ke conclusion, tolong stop dulu ya, karena saya ingin menambahkan sedikit ya mengenai recent result. Oke, terima kasih. Oh ya. Oke, jadi di sini saya mau melanjutkan dari pembahasan Pak Sandi dikit. Teman-teman, slide-nya udah kelihatan belum ya? Udah, Kak. Udah, oke. Oke, jadi oh ya terima kasih dulu kepada Pak Sandi, soalnya udah ngajakin buat ngisi acara teman-teman HMGI hari ini. Karena emang soalnya saya sama Pak Sandi emang sering ada proyek bareng. Nah kebetulan juga pas topik ini, topik tomografi, nah kebetulan juga waktu itu pas TA saya sama proyek kolaborasi kita ini antara Universitas Pertamina sampai BMKG. Nah kebetulan saya yang ngerjain tomografi di bagian Indonesia Timur gitu. Jadi karena topiknya emang pas, jadi ya udah di sini saya pengen ngasih sedikit hasil mengenai gimana sih geological model di daerah Indonesia Timur itu. Kalau misalnya kita lihat dari model tomografinya gitu. Oh ya ini tadi udah ya. Nah kalau misalnya dari tomografi dah. Kalau di dunia geofisika itu udah banyak digunakan dalam memodelkan bawah permukaan gitu. Nah kalau misalnya kita lihat pengertiannya sendiri, misalnya tomo itu sendiri artinya section atau sectioning gitu. Nah jadi metode ini tuh bisa kita gunakan untuk merekonstruksi bawah permukaan berdasarkan efek penjalaran dari gelombang gitu. Nah karena di sini kita menggunakan tomografi gempa, jadi gelombang apa sih yang kita lihat? Nah, berarti gelombang gempa. Nah, gelombang gempa apa yang kita amati? Nah, di sini karena hasil tomografinya nanti itu berupa kecepatan, nah jadi fokus atau parameter utama yang ingin kita perhatikan itu yaitu bagian waktu tempuh dan kecepatan dari gelombang gempa itu sendiri gitu. Nah, kalau misalnya aplikasinya sendiri, tomografi juga sebenarnya udah banyak dilakukan gitu, nggak cuma buat misalnya tectonic setting atau geological setting, misalnya dalam dunia eksplorasi di geothermal sendiri juga tomografi juga banyak digunakan, terutama untuk memetakan bawah permukaan, misalnya untuk mencari daerah water saturated atau steam saturated gitu. Nah, jadi sebenarnya aplikasi tomografi juga sudah banyak digunakan. Nah, tapi sebenarnya tomografi ini juga itu kita adaptasi dari dunia kedokteran gitu. Nah, kalau misalnya di dunia kedokteran kan kita taunya adanya CT scan gitu. Nah, jadi prinsip kerja CT scan dan tomografi ini tuh mirip gitu. Nah, kalau misalnya di CT scan, kita kan punya ada sumber nih di sini. Misalnya di sini ada sumber, terus di seberangnya di sini ada receiver. Nah, jadi dari sumber ini kita menembakkan sinyal. Nah, terus dari seberang nanti diterima oleh receiver gitu. Nah, jadi kalau bisa dari setiap sudut, dari setiap sisi kita ingin melihat adanya sinyal yang diterima dari receiver gitu, biar hasil dari pemodelan kita juga maksimal atau paling nggak interpretable gitu, bisa kita interpretasi dengan baik dan reliable lah, dapat kita percaya gitu. Nah kalau misalnya contoh lainnya nih, misalnya kita punya model geologi, di sini model subduksi. Nah model subduksi ini sebenarnya bisa kita rekonstruksi berdasarkan velocity model nantinya. Nah, nanti hasil dari tomografinya seperti ini. Nah, jadi hasil tomografinya ini dia merepresentasikan kecepatan bawah permukaan gitu, tapi dalam satuan perturbasi. Nah, nanti perturbasi kita jelasin di slide selanjutnya. Nah, terus dalam tomografi, step-step atau langkah-langkah utama yang harus kita perhatikan itu ada beberapa. Nah, yang pertama itu mengenai distribusi dari gempa kita sendiri gitu, gempa hipocenter kita distribusinya gimana, apakah fairly distributed atau misalnya dominan di suatu area doang atau misalnya di kedalaman dangkal banyak tapi di kedalaman yang lebih deep itu sedikit gitu. Nah, jadi distribusi dari gempa kita ini itu juga kita harus perhatikan. Nah, kemudian yang kedua nih mengenai reservoir distribution. Kembali lagi receiver juga. Nah, jadi penjalaran sinarnya
utara dan reservoirnya lokasinya. Nah, kemudian velocity model. Nah, di sini juga velocity model sangat berpengaruh karena velocity model ini tuh kita buat sebagai model awal kita, model acuan kita yang nantinya kita lakukan inversi, forward modeling, dan lain-lain sehingga kita dapat model tomografinya gitu. Nah, jadi velocity model ini juga kita harus perhatikan. Terus kemudian bagian grid model. Nah, grid juga ini tuh bagian yang paling krusial lah. Karena apa? Jadi model gridnya itu kita perlu buat semaksimum mungkin agar bisa mengakomodasi data dan hasil dari geologi daerah penelitian kita gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita membuat grid, kita perlu banyak pertimbangan gitu. Apakah udah pas sama area regional dari penelitian kita, apakah udah pas sama misalnya jumlah data kita atau jumlah stasiun kita gitu. Nah, jadi grid model atau model 3D geometri nanti akan kita buat juga kita harus pertimbangkan terhadap bagaimana sih model dari regional daerah penelitian kita gitu. Nah, terus juga di bagian dumping parameter ini, oke, nanti kita bahas aja dumping parameter sekalian sambil jalan. Terus kita bisa lanjut dulu kali ya. Nah, kemudian di tomografi. Nah, di tomografi ini kan, terutama tomografi gempa bumi ya, di sini kan kita pengen lihat mengenai penjalaran gelombang gitu. Nah, metode ini sendiri itu sebenarnya memiliki konsep kalau misalnya suatu gelombang gempa, misalnya ya di sini ada ilustrasi misalnya satu gelombang gempa melewati suatu objek anomali. Nah, gelombang gempa ini akan terpengaruh sama objek anomali yang dilewati gitu. Nah, misalnya di sini ada gelombang gempa, terus ternyata di sini tiba-tiba penjalaran gelombangnya dia makin melambat gitu. Atau misalnya kalau misalnya ada objek lain, nah nanti penjalaran gelombangnya makin cepat gitu. Nah, jadi di situ bisa kita lihat, jadi di situ bisa kita ekstrak berdasarkan travel time-nya gimana sih informasi mengenai litologi atau lithological properties dari bawah permukaan itu berdasarkan kecepatan gelombang itu gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi nih di sini. Nah, di sini misalnya ada objek yang high velocity body. Nah, terus di sini ada yang low velocity body. Nah, terus di sini ada source gempa gitu. Nah, kalau misalnya source gempanya melewati high velocity body, nanti kemungkinan diterima di receiver-nya juga makin cepat karena dia melewati tubuh batuan yang menyebabkan velocity atau gelombang gempanya itu makin cepat gitu. Nah, sebaliknya kalau misalnya di low velocity body, kalau misalnya dia melewati objek ini, nah gelombang gempanya juga akan terpengaruh, jadi gelombang gempanya makin melambat, jadi travel time-nya juga nanti makin lama. Seperti itu. Nah, jadi di tomografi itu sendiri bagian wave propagation atau nanti kita sebutnya repet. Nah, repetnya ini nanti juga akan sangat berpengaruh terhadap hasil atau model velocity dari tomografi kita itu sendiri. Gitu. Terus lanjut dulu. Nah, terus kan di sini kan tadi kita lihatnya dari earthquake distribution, reservoir distribution, terus wave propagation. Nah, ini untuk bagian earthquake distribution sama reservoir distribution kita di sini itu bisa kita lihat berdasarkan data yang kita punya gitu. Nah, di sini data yang kita punya ini karena kita kolaborasi dari BMKG. Nah, di sini BMKG ngasih kita data kurang lebih sekitar 8.000-an data gempa, terus kita dapat 22 stasiun gitu. Nah, sebenarnya sendiri kalau misalnya melihat dari seismisitas ya, soalnya tadi juga udah dijelasin sama Pak Sandi, kalau dari seismisitas sendiri sebenarnya pattern atau pola dari gempanya itu sendiri di sini udah obvious menunjukkan ada outer banda arc aja ya. Di sini dari outer banda arc dia makin ke utara atau makin ke barat atau makin ke selatan. Nah, dari masing-masing sisi itu ada pola jadi kedalaman gempanya itu makin dalam ke arah tersebut gitu. Nah, dari situ aja kita udah bisa curiga. Nah, jadi kemungkinan di sini tuh ada zona subduksi gitu, ada penunjaman di daerah situ. Nah, terus kalau misalnya kita hubungin sama tomografi nih, nah di tomografi kan kita pengen sebisa mungkin dapat data yang banyak, data yang apa ya bahasanya, yang well distributed gitu. Jadi kita pengennya distribusi datanya itu fairly gitu. Dan jadi di setiap area
kalau bisa jangan sampai ada daerah-daerah yang kosong gitu. Nah, tapi karena emang kondisi di daerah Indonesia Timur ini dalam instalasi receiver emang agak susah, terus mahal juga karena kan ini misalnya di laut, dalam instalasi receiver di laut juga pasti mahal gitu. Nah, jadi karena di situ nanti di bagian parameterisasi model atau pembuatan gridnya itu kita juga harus sesuaikan seperti itu. Nah, terus kalau misalnya kita lihat di sini ya, untuk distribusi gempanya aja, nah di sini bisa kita lihat distribusi gempanya misalnya di Pulau Timor nih, di bagian selatan. Nah, di sini distribusi gempanya lumayan banyak, terus ya well distributed lah, maksudnya dari dangkal, medium, terus di kedalaman deep event juga ada gitu. Nah, ini juga sama terus sampai ke Pulau Seram gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat pada bagian Laut Banda nih, yang di bagian barat, yang agak barat, nah di sini kan gempanya agak dikit gitu. Nah, karena emang gempanya dikit di daerah situ, nanti repetnya juga agak dikit, terus nanti pasti akan mempengaruhi resolusi dari hasil tomografi kita gitu. Nah, terus di bagian utaranya juga nih, di bagian sini juga agak dikit. Nah, jadi kita udah expect gitu, nanti di bagian situ pasti resolusinya agak kurang lah daripada daerah-daerah yang lain. Nah, selain dari distribusi gempa, apalagi sih yang perlu kita lihat? Misalnya distribusi dari receiver atau stasiunnya. Nah, kalau misalnya dari receivernya ini sendiri, kalau misalnya kita lihat ya, penyebarannya itu daerah tertentu gitu. Nah, misalnya di sini di Pulau Timor. Di Pulau Timor ini cukup ramai nih, di sini ada beberapa stasiun. Nah, terus di Pulau Seram nih, di bagian Seram, Buru, dan Ambon. Nah, di sini stasiunnya juga lumayan banyak. Nah, jadi di bagian Pulau Seram atau di Pulau Timor, nah nanti di situ pasti hasil dari seismik tomografi kita atau hasil dari resolusi velocity kita pasti nanti lebih baik daripada daerah-daerah yang lain gitu, daripada daerah sekitarnya. Karena apa? Karena makin banyak receiver di situ, nanti pasti ray path atau sinar gelombang gempa nanti pasti juga akan banyak berkumpul di situ. Dan jadi makin banyak data, resolusi pasti juga makin baik gitu. Nah, sedangkan di daerah, balik lagi nih, di daerah misalnya barat Laut Banda, nah di sini emang jarang banget stasiun. Nah, terus di bagian timur, di sini ada sih beberapa di Pulau Tanimbar dan Aru sih. Di sini ada beberapa juga, tapi emang nggak sebanyak di bagian Pulau Seram dan Pulau Timor gitu. Nah, terus ini sendiri kalau misalnya dari data kita, nah di sini kita dapetin kalau misalnya P-wave observation, jadi observasi P-wave, nah di situ kita dapat sekitar 46.000, nah terus S-wave-nya di sini sekitar 15.000. Nah, ini karena emang jomplang banget ya datanya. Nah, jadi pada penelitian ini sendiri sebenarnya kita batasin, kita cuma pakai V-wave velocity. Nah, nanti jadi hasilnya nanti kita expect hasil model velocity atau VP perturbation-nya berupa model P-wave gitu. Oke, terus kita lanjut dulu. Nah, ini nih bagian yang krusial, yang tadi gue bilang krusial, yaitu bagian parameterisasi. Jadi bagian parameterisasi model. Parameterisasi model ini tuh sebenarnya fungsinya itu buat apa sih? Jadi fungsinya itu kita buat grid-grid representatif dari daerah penelitian kita gitu. Nah, di situ misalnya kita mau buat blok-blok atau misalnya titik-titik, pokoknya kita daerah dari penelitian itu kita bagi gitu. Nah, jadi ada blok-bloknya di situ. Nah, terus dari blok-bloknya ini kita tentuin juga nih, misalnya interval spasinya berapa dari XYZ. Kan soalnya kita buat cari di XYZ, interval spasinya berapa, terus luasan gridnya mau berapa, terus kecepatan representatif tiap gridnya itu berapa juga gitu. Nah, jadi kalau misalnya ilustrasinya, maksudnya ilustrasi basicnya aja itu sebenarnya kita bagi menjadi seperti ini gitu. Nah, jadi ada blok-blok-blok, terus di blok-blok itu nanti ada interval spasinya berapa, luasannya berapa, terus tiap blok ini tuh dia ada model kecepatan awalnya yang nanti direpresentasikan terhadap per blok gitu. Nah, nanti per blok ada velocity-nya masing-masing gitu sebagai model awalnya. Nah, terus
kalau misalnya dari penelitian ini sendiri ya, kalau misalnya dari penelitian ini sendiri untuk parameterisasi model itu kan kita bagi X, Y, Z-nya. Di sini bagian X, itu kita bagi bervariasi gitu gridnya, interval spasi gridnya. Nah, karena emang fokus kita di bagian lengkungan ini yang spektakular banda arc yang 180 derajat, jadi di bagian situ apa ya, interval atau space dari grid kita itu kita buat lebih rapat gitu. Karena apa? Karena kita pengen hasil di daerah situ nanti lebih spesifik, lebih detail gitu. Baik, kan lebih detail. Nah, kalau misalnya di sini dari penelitian kita di bagian banda, laut banda atau yang di bagian spektakuler banda arc ini, di sini kita buat spasi sekitar 60 km, dibuat X dan Y-nya, kita buat 60 km. Kemudian di bagian luar-luarnya nih, di bagian luar-luarnya yang bukan daerah fokus kita, di situ kita buat lebih besar aja. Soalnya emang komplementari aja gitu. Soalnya kita punya data di bagian luar situ, jadi ya lumayan gitu datanya daripada kita buang, jadi kita sekalian masukin aja juga. Nah, jadi di luar itu kalau nggak salah itu buat sekitar 100 sampai 120 km bagian X sama Y-nya. Nah, terus bagian Z-nya nih. Nah, bagian Z-nya juga kita bagi-bagi. Kalau di sini aku bagi jadi 18 kedalaman. Ya, aku bagi jadi 18 kedalaman sampai kurang lebih sekitar 600 sampai 700 km gitu gridnya. Nah, jadi karena data gempaku ya. Oh ya, enggak, bentar. Karena spasinya nih, dari spasi Z-nya di sini aku buat yang di bagian dangkal, aku buat lebih rapet. Nah, terus makin dalam aku buat makin sparse, makin berjarak gitu. Nah, karena apa? Karena kita lihat lagi distribusi dari gempa kita sendiri. Karena emang data gempa aku banyak di sekitar kedalaman dangkal, jadi di kedalaman dangkal bisa aku buat lebih rapat lagi biar nanti hasilnya lebih teliti juga. Sedangkan di bagian kedalaman dalam, data gempanya juga nggak banyak amat gitu kan. Jadi ya udah kita buat lebih sparse, lebih berjarak biar hasilnya juga ada gitu atau terakomodasi dengan baik. Nah, terus kalau misalnya dalam parameterisasi model ya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan nih. Nah, di sini yang pertama kita perlu tahu seberapa besar sih target area kita, target dari area penelitian kita gitu. Karena apa? Kalau misalnya makin besar dari target area penelitian kita, grid kita mungkin bisa lebih agak disparse, tapi itu tergantung targetnya lagi. Misalnya di sini, misalnya targetku subduction atau slab subduction. Nah, kalau misalnya slab subduction kurang lebih kalau kita pakai grid sekitar 50, 60 sampai 100 km itu masih bisa terresolusi dengan baik gitu. Nah, namun kalau misalnya di geothermal nih, kita lihat pakai micro earthquake, kalau misalnya mereka mau memetakan bagian steam saturated atau water saturated, nah pasti di situ mereka butuh grid-grid yang lebih kecil gitu, karena targetnya emang lebih kecil juga. Jadi di situ kita harus sesuaikan lagi di mana sih spasi gridnya. Nah, itu juga tergantung target dari apa yang kita cari gitu. Aging gitu. Nah, terus yang kedua, ini tuh kita lebih baiknya better do from big to small size dari grid gitu. Karena apa sebenarnya kalau tomografi ya, terutama tomografi, pas processing-nya itu sendiri, pas pengolahan datanya, kita nggak bisa sekali coba langsung selesai gitu. Nggak bisa, soalnya kita perlu coba beberapa model, beberapa grid size, biar kita dapat hasil yang paling maksimal yang merepresentasikan geologi dari daerah penelitian itu sendiri gitu. Kenapa kita mau lakukan dari small ke dari big ke small? Soalnya kan kalau misalnya dari big nih, dari big spasi intervalnya lebih sparse. Kalau misalnya dia lebih sparse, nanti model-model geologi atau struktur geologi yang lebih kecil pasti tidak termodelkan ya. Jadi, soalnya nanti ya dia langsung ikut aja sama model yang gede gitu. Nah, jadi kita perlu dari big, terus medium, terus small. Kita coba-coba kalau misalnya kita big, terus kita cek resolusinya, ternyata masih bagus nih. Masih bisa kita kecilin lagi gridnya biar dapat hasilnya lebih spesifik atau lebih apa ya? Ya lebih spesifik lah. Nah, terus kita coba lagi, kita kecilin gridnya. Ternyata masih bisa nih, resolusinya masih bagus, masih bisa kita kecilin lagi. Terus kita kecilin lagi, ternyata
pas kita cek resolusinya ternyata udah kurang baik, ternyata udah kurang bagus. Jadi ya udah kita balik lagi aja ke grid yang medium yang sebelumnya gitu. Nah jadi ini emang kita harus coba-coba beberapa model gitu, nggak bisa langsung sekali run terus selesai gitu. Nah terus, nah ini balik lagi kita harus tahu bagian source distribution sama receiver configuration. Itu balik lagi ke bagian repeat kita nanti gitu, data repeatnya. Karena apa? Kalau misalnya receivernya banyak di suatu area tertentu, nanti repeatnya kan pasti banyak di daerah yang ada receivernya itu aja gitu. Nah, jadi itu juga kita harus perhatikan. Terus, ini udah tadi, need to know the target size. Nah, ini juga dalam pemilihan grid, dalam pembuatan interval grid, kita itu juga harus wise gitu. Kalau bisa kita harus bijaksana gitu. Kenapa? Karena kan kita ini apa ya, istilahnya komputasi gitu, ada komputasinya. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai grid makin banyak, berarti pengolahan data kita juga nanti akan memakan waktu lebih banyak gitu. Nah, jadi kalau bisa kita harus sesuaikan dengan data, dengan target, dan kita juga pengen waktu komputasi kita itu nggak terbuang sia-sia gitu. Nah, jadi emang banyak yang harus kita pertimbangkan lah gitu dalam membuat parameterisasi model ini. Nah, terus selanjutnya ini masih masuk dalam tahap parameterisasi model sih, terutama kan di bagian depth, sumbu Z. Nah, sumbu Z ini nanti di per gridnya itu kita isi masing-masing velocity model. Nah, jadi kan kalau misalnya di tomografi, kalau misalnya kita pengen buat tomografi, nanti kita punya initial model dulu nih, initial velocity model. Nah, kemudian initial velocity model ini nanti kita forward modeling, dapat T, dapat T, terus nanti yang hasil itu nanti kita inversi lagi nih biar dapat. Nah, kalau untuk yang initial velocity model sebenarnya kalau velocity di subsurface itu kan emang kompleks tergantung geological setting juga. Nah, tapi karena kita pengen memodelkan di sini, jadi kita emang perlu simplifikasi gitu. Jadi kita perlu simplifikasi. Nah, biasanya itu kita limitasi terhadap 1D velocity model. Tapi 1D velocity modelnya ini tuh tetap tersebar gitu, tetap teridis, tapi ya 1D aja karena soalnya perbedaannya nanti per kedalaman aja gitu. Nah, jadi di sini karena tadi ku buat 18 grid ya untuk bagian Z. Nah, jadi di sini ku pakai 18 model velocity model gitu, yang initial velocity model. Nah, di sini ku dapat dari AK125 table dari Kenneth dan kawan-kawan. Nah, jadi di sini ku buat terhadap kedalaman 0, 10, 30, 60 sampai 720 km gitu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, kemudian nih yang bagian repeat kan ya tadi, yang repeat kita banyak banget tuh sebut-sebutin repeat. Nah, kalau misalnya di tomografi, repeat itu salah satu yang penting juga. Karena apa? Nanti repeatnya itu nanti berpengaruh terhadap hasil forward modeling kita gitu. Karena apa? Di forward modeling nanti kita pengen cari T-kalkulasi gitu. Soalnya kan misalnya kita udah punya T-observasi. Nah, T-observasi dari data awal. Nah, terus kita juga pengen cari T-kalkulasi sesuai model velocity awal yang udah kita buat gitu. Nah, jadi kita perlu membuat ray tracing gitu. Nah, di sini kalau misalnya di software yang ku pakai di sini itu yaitu Simul PS 12, itu yang dari Terber dan kawan-kawan. Nah, kalau misalnya di Simul PS ini sendiri di situ kita menggunakan ray tracing jenis pseudo bending. Nah, jadi ray tracing pseudo bending ini itu menerapkan prinsip Fermat, di mana kalau misalnya ada gelombang yang bergerak, nah gelombang ini tuh ingin mencari path yang tercepat atau waktu tempuh yang tercepat gitu. Nah, terus di sini juga syarat-syaratnya misalnya source sama receiver-nya udah kita ketahui. Nah, terus pas kita cari ray point atau ray path-nya itu, nah di situ kita melakukan iterasi itu. Kita melakukan iterasi satu sampai kita dapat waktu tempuh tercepat gitu, ray path dengan waktu tempuh tercepat. Misalnya ini ada contoh, misalnya kita di sini punya source, terus kita di sini punya reservoir. Jadi lokasi source sama reservoir itu kita udah tahu. Terus yang velocity model initial tadi kita juga udah tahu. Nah, jadi kita buat aja nih kemungkinan kira-kira inisial pertama gini. Nah, terus ada lagi model kedua gini, model ketiga. Nah, nanti ray path-nya itu
maksudku path point-nya nanti makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah, bertambah. Jadi itu kayak ada iterasi sampai kita dapat repeat dengan velocity tercepat gitu, dengan velocity tercepat atau dengan waktu tempuh yang paling singkat. Nah, karena apa? Karena balik lagi ke prinsip Fermat gitu. Nah, kalau misalnya ya, kita balik lagi ke ngomongin data nih. Kalau misalnya kita lihat repeatnya sendiri, oke, lumayan dense lah pada suatu zona, pada suatu lokasi itu ada yang lumayan dense, tapi di zona lain juga ada yang emang kurang repeat gitu. Nah, misalnya di bagian, balik lagi ke bagian barat Laut Banda, di bagian barat Laut Banda repeatnya emang dikit. Nah, jadi nanti hasil dari tomografinya nanti pasti kita expect juga agak kurang atau bahkan emang nggak ada gitu. Nah, di sini bisa kita lihat yang emang dense, terutama itu yang bagian Pulau Seram sama di bagian dekat Papua di sini. Nah, terus di bagian Pulau Timur juga nih yang dense. Nah, terus kalau misalnya secara kedalaman, kalau misalnya bisa kita di sini repeatnya itu bisa mengakomodasi sampai kurang lebih 500 km gitu. Nah, ini juga nih bagian inverse modeling. Oke, ini mungkin aku buat simpel aja, soalnya kan maksudnya nggak semuanya udah ngambil kelas geotomografi ya. Soalnya kalau misalnya di kampusku sendiri, geotomografi ini juga emang mata kuliah semester tahun keempat gitu. Jadi ya emang perlu pemahaman lebih, tapi misalnya kalau misalnya aku simplifikasi aja. Jadi kalau misalnya berdasarkan Cliftonberg, kalau misalnya kita pengen cari T nih, T dari suatu gempa, itu bisa lihat dari integral dari source ke reservoir dari UDS, di mana U ini tuh slowness, terus DS ini tuh panjang repeatnya. Nah, kalau misalnya interval ini itu maksudnya ya penjumlahan kontinu lah maksudnya. Terus di sini kita punya U sebagai slowness, terus ada repeat dari length-nya gitu. Ini sebenarnya kayak rumus T biasa aja gitu. Jadi T berarti ini kan berarti L per V kan ya, U kan per V gitu. Nah, jadi ya simpelnya gitu. Nah, kalau misalnya udah kita dapat gitu, ya udah kita coba bawa ke matriks gitu. Nah, di sini kita ada T, di sini A ini bagian repeat, terus S ini slowness gitu. Nah, nanti kita buat matriksnya seperti ini. Oh ya, ini tuh kita inversi nonlinear, makanya kita pakai S. Sebenarnya sih kita pakai slowness sebenarnya untuk simplify dalam kalkulasinya gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita pakai V, jadi kan pakainya seper V tuh. Kalau misalnya pakai seper V terus kita bawa ke matriks lagi, nanti kalkulasinya jadi makin ribet gitu. Nah, jadi kita di sini pakai slowness biar lebih gampang kalkulasinya gitu. Nah, terus kalau dalam case tomografi, terutama dalam tomografi gempa, bagian repeat ini pasti selalu nggak kotak gitu, nggak square. Nah, jadi kita perlu buat square dulu biar bisa kita kalkulasi lebih lanjut. Nah, kalau misalnya mau kita squarein, ya udah kita bisa kali aja dengan matriks transpose dari matriks itu sendiri gitu. Nah, di sini kita kali matriks transpose, terus karena sebelah kanan kita kali, sebelah kiri juga mesti kita kali. Nah, terus karena kita pengen cari yang S-nya ini atau slowness ini, ya udah kita pindahin sebelah aja, kita jadi inversi gitu. Nah, terus juga pada beberapa kasus tomografi ya, terutama pada misalnya regional tomografi, di situ nggak semua grid pasti terus, jadi ada aja gitu grid yang kosong. Nah, karena ada grid yang kosong itu kadang menyebabkan adanya matriks singular gitu dari kalkulasi kita. Nah, untuk menghindari kasus matriks singular itu, nah makanya di sini kita perlu yang namanya faktor damping. Jadi di sini kita masukin damping aja, tapi kita kalikan identitas biar masuk ke bentuk matriksnya aja sih. Nah, semoga teman-teman ngerti sih. Tapi ya, kalau misalnya aku simplifikasi ya, di sini aku kasih contoh satu, contoh mudah nih, contoh mudah banget. Ini aja sih kalau misalnya kita pahami nih. Nah, misalnya ini aku punya dua grid, yang di sini yang satu, nah terus ini yang dua. Terus di sini aku ada source di sini, terus ada dua receiver. Misalnya ya yang repeat yang pertama nih, repeat pertama, dia melewati grid 1 dan grid 2. Nah, jadi kalau misalnya T ya, T yang kita lihat, nanti di sini kita dapatnya L11 yang di kotak 1 per V1 gitu. Nah, jadi panjang gelombang per velocity dari grid kita. Nah, terus sama kita tambah lagi, kita dapat
yang kedua lagi nih, yang di satu yang kedua, terus V2 dapat T1. Nah, terus untuk repeat 2 nih, repeat 2 sama lagi. Misalnya L1, 12 per V1 karena dia di kotak 1. Terus di kotak 2 nih, yang L2, 12 karena di kotak 2 per V2 sama dengan T12. Nah, kemudian dari formula ini ya udah kita bawa ke bentuk matriks seperti ini nanti ya. Nah, nanti dapatnya seperti ini, kemudian kita kalkulasi lanjut biar dapat V atau slowness-nya gitu. Yang mudahnya seperti itu sih. Kan tadi kita juga pengen dapat damping gitu. Nah, kalau misalnya damping itu sendiri, ini tuh sebenarnya kita butuhkan ya, karena tadi ada matriks simular, kita nggak bisa kalkulasi, jadi kita perlu damping biar dia bisa lanjut kalkulasi. Nah, kalau misalnya berdasarkan dari Eberhard Phillips D pada tahun 1986, optimum damping atau damping yang optimum itu bisa kita dapat dari empirical atau iterasi dari masing-masing inversinya gitu. Jadi pas kita ngeiterasi inversi, kita coba-coba tuh beberapa damping. Misalnya di sini aku coba beberapa, misalnya 195 sampai 10. Nah, nanti tiap penggunaan damping itu nanti menghasilkan ada yang dinamakan model variance sama data variance gitu. Nah, kalau misalnya berdasarkan Eberhard ini, damping optimum itu berasosiasi dengan adanya reduksi dari data variance yang sangat signifikan. Nah, di sini kan data variance sangat signifikannya jauh banget nih, sampai 70. Tapi pada saat bersamaan kita nggak mau meningkatkan model variance itu. Nah, di sini model variance-nya kita nggak mau meningkatkan. Apa? Yang model variance kan ini hasil akhir kita gitu, inversi modelnya. Kalau misalnya variance-nya makin banyak, berarti ketidakpastiannya juga makin tinggi gitu. Jadi kita pengennya yang kecil gitu kan, biar dapat hasil yang optimum yang emang condong ke satu result itu aja gitu. Nah, maka dari itu di sini kita pakai damping yang 70 di sini. Nah, oh ya, jadi damping ini juga nanti bisa berbeda-beda tergantung data kita gitu. Kita udah inversi, pemodelan, bla 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 bla. Nah, di sini kita juga perlu lakukan uji resolusi. Nah, kalau misalnya di tomografi earthquake itu sendiri, uji resolusinya itu biasa kita lakukan dua macam, yaitu ada yang namanya checkerboard resolution test sama yang namanya derivative weight sum. Kalau misalnya checkerboard resolution test ini tuh sebenarnya kita buat model. Jadi inisial model kita itu kita buat seperti papan catur gitu. Nah, jadi ada positif negatif itu kita buat berselang-seling. Nah, terus initial velocity model dari checkerboard ini yang nanti kita gunakan untuk cari observasi yang nanti kita gunakan untuk menginversi gitu. Agak ribet ya. Jadi gimana ya biar gampang? Ya, jadi pokoknya yang model awal inisial kita ini yang checkerboard atau papan catur ini yang plus minus. Nah, nanti itu kita coba kalikan dengan ruang model kita, ruang model sesuai data awal kita. Nah, nanti kalau misalnya hasilnya mirip atau balik ke model checkerboard, nah nanti berarti hasil dari resolusi kita itu udah benar gitu. Berarti forward modelingnya udah betul gitu. Jadi area pada papan catur yang balik ke model aslinya itu bisa kita percaya atau bisa kita interpretasi lebih lanjut seperti itu. Iqbal mungkin bisa dipercepat ya. Oh, oke. Nah, terus yang kedua yang bagian derivative weight sum. Nah, di sini tuh dia menunjukkan bagaimana densitas dari repeat gitu. Nah, makin banyak densitasnya berarti resolusinya nanti akan lebih bagus. Nah, nanti ini juga tergantung balik lagi bagian receiver, source sama azimut dari tiap-tiap repeat gitu. Nah, terus di sini udah kita lihat dulu nih hasil dari repeat dari tes resolusi, uji resolusi kita. Nah, di sini bisa kita lihat nih di bagian misalnya ya di bagian Seram nih, di bagian utara Seram, di bagian timur, di bagian Pulau Timur. Nah, di sini kita bisa lihat modelnya itu balik ke model checkerboard resolution test kita gitu. Jadi ada pola positif negatif gitu. Nah, berarti daerah situ hasil forward modelingnya udah benar dan bisa kita interpretasi lebih lanjut gitu. Oh ya, karena ini tomografi, kembali lagi kalau tadi kita section, nah jadi kita sajikan di sini per section gitu, per kedalaman. Di sini aku sajikan dari 0, 10, 30, 60 ini sampai 600 km. Di situ kita bagi-bagi terus kita lihat. Nah, balik lagi tadi kan yang di awal tuh di bagian persebaran stasiun, kita
kan tadi kita lihat di bagian Pulau Seram sama di atasnya yang dekat Papua, di situ kan banyak stasiun. Nah itu juga pasti akan berpengaruh terhadap hasil resolusi ini. Nah di sini dibuktikan kalau misalnya emang di daerah Pulau Seram di bagian sekitar utara Papua tadi emang hasil resolusinya juga lebih bagus. Nah itu juga sama di bagian timur, di bagian Pulau Timur tadi. Nah kalau misalnya dari DWS, nah sama juga sih. Nah kalau misalnya ini, kalau misalnya di 5 berarti makin dense gitu, makin hitam makin dense. Hitam makin dense. Jadi daerah-daerah situ yang mungkin bisa kita interpretasi lebih lanjut ya. Nah kemudian kita masuk hasil nih. Masuk hasil. Nah kalau misalnya tomografi itu kita sajikan persen relatif atau perbandingan antara anomali kecepatan gelombang P antara model awal atau initial model kita sama model akhir hasil inversi. Nah, jadi perturbasi ini tuh kita sajikan dalam bentuk gradasi warna, di mana yang merah ini itu merupakan anomali negatif, kemudian yang biru ini anomali positif. Nah, kalau misalnya anomali negatif itu berarti struktur kecepatan pada zona tersebut, kecepatan itu relatif lebih lambat dari model kecepatan awal gitu. Nah, terus kalau misalnya positif berarti kecepatan pada zona tersebut dia relatif lebih cepat daripada model kecepatan awal. Nah, biasanya kalau misalnya interpretasinya umumnya dalam tomografi, kalau misalnya dia negatif atau merah, berarti kepadatan struktur di daerah itu lebih rapuh atau lebih lemah gitu. Nah, biasanya diasosiasikan dengan misalnya zona lemah, zona patahan, ataupun zona yang ada indikasi fluida thermal seperti dapur magma, partial melting, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya yang biru atau yang positif, ya udah dia kebalikannya, berarti kepadatan strukturnya yang lebih padat, yang lebih rigid, terus biasanya diasosiasikan dengan slab subduksi. Nah, jadi nanti kalau di penelitian ini nanti kita fokuskan lihatnya di bagian yang high velocity body lah pokoknya. Nah, di sini kita udah bagi sectioning ini sampai kedalaman 180 km. Nah, kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya dari horizontal view dulu ya, misalnya ya yang paling jelas, yang paling obvious di sini bagian Pulau Timur. Nah, di bagian Pulau Timur ini di situ ada high velocity body yang kalau misalnya semakin bertambah kedalaman dia makin berjalan ke utara gitu. Di sini naik. Nah, itu bisa aja kemungkinan karena apa? Karena subduksi. Tapi kalau misalnya model jelasnya nanti bisa kita lihat di bagian vertical tomogramnya. Nah, di sini juga di bagian 30 km nih, di bagian 30 km di sini ada low velocity body. Nah, kalau misalnya kita hubungin sama volcanic line si jelasin apa saja, di situ juga bisa kita interpretasikan adanya kemungkinan emang bagian partial melting atau misalnya bagian magma dari vulkanik gitu, seperti itu. Nah, ini juga sama sampai 600 km. Ini sampai 600 km sebenarnya datanya udah agak kurang, jadi hasil pemodelannya juga kurang. Nah, kita lanjut aja langsung ke bagian vertical tomogram nih, biar jelas. Nah, di bagian vertical tomogram di sini kuplot beberapa ya. Di sini kuplot BB Axen. Jadi BB Axen itu yang ini, BB Axen dia melewati Pulau Timor, terus di bagian utara dia belum sampai ya di bagian Seram Teruf. Nah, jadi di sini kita bisa lihat nih ada high velocity body yang menunjam turun ke bawah sampai kurang lebih sampai 500 km lah jelasnya. Nah, di situ ada, nah jadi di sini bisa kita interpretasikan sebagai hasil dari slab subduction dari Timor slab yang menunjam ke bawah gitu. Nah, terus selain itu apa? Selain itu misalnya di sini, karena kebetulan di bagian B ini ada salah satu gunung api. Di sini gunung api, ternyata di sini ada low velocity body. Nah, di sini low velocity body-nya ya udah bisa kita korelasikan lah dengan adanya partial melting ataupun adanya dapur magma dari gunung api tersebut. Seperti itu. Nah, lanjut lagi nih di cross section yang kedua dari GG Axen. GG Axen itu yang ini. Jadi di bagian Seram Teruf gitu. Nah, jadi di sini kita punya dua high velocity body yang menunjam ke bawah. Nah, jadi di sini ada Seram Slab. Nah, di sini juga ada Timor Slab yang menunjam ke bawah. Jadi membentuk U-shape sesuai geological model yang udah dibawakan sama Pak Sandi tadi di awal. Sini terus lagi di sini di bagian EE Axen. EE Axen di sini udah makin dangkal. U-shape-nya masih ada tapi nggak sejelas sebelum-sebelumnya. Terus nah di sini nih yang seru di bagian slab interpretation. Nah, jadi dari semua vertical tomogram, dari semua cross section di sini kita coba align, kita coba susun. Nah, terus kita bisa lihat hasil dari slab di bagian Indonesia Timur itu gimana sih? Nah, di sini misalnya dari A, B, C, D, misalnya A, B, C, D ya, dari sini bagian timur sampai
pembukaan seram trough lah di sini. Nah, di sini dari timur trough. Nah, di sini ada turun dari timur slab, dari timur slab. Nah, kemudian di bagian D nih, di bagian D di sini udah mau masuk timur trough sama seram trough di utara. Nah, jadi di sini ada high velocity body yang menunjam. Nah, di sini juga ada. Nah, di sini yang bagian unik nih, di bagian unik tadi itu salah satu penemuan flat tear gitu di bagian bawah Pulau Buruh, di bagian bawah Pulau Buruh, Pulau Seram gitu. Nah, jadi kalau misalnya di tomografi flat tear itu bisa kita interpretasikan adanya kalau misalnya dari seismicity ya biasanya adanya aseismic gap atau misalnya ada seismisitas di kedalaman tertentu terus tiba-tiba pada kedalaman tertentu seismisitasnya nggak ada gitu habis. Nah, terus nanti di kedalaman yang lebih dalam ada lagi seismisitasnya. Tapi kalau misalnya di tomografi itu bisa kita lihat kalau misalnya ada low velocity body yang infiltrate di sini kan ada high velocity body, di sini ada high velocity body. Terus tiba-tiba ada low velocity body yang memotong gitu. Nah, jadi bisa aja di bagian bawah Pulau Buruh ini itu emang terkonfirmasi ada flat tear. Seperti itu. Nah, tapi sebenarnya di bagian unik, di bagian sekitar kedalaman 400-nya ini atau beberapa penelitian dengan slab hole itu kemungkinan ekstensi dari subduction dari Jawa gitu, dari Jawa Bali Flores gitu, karena di Jawa Bali Flores di situ emang ada slab hole juga. Nah, kalau misalnya dari penelitian sebelumnya yang kubaca itu salah satunya dari Hall. Nah, di situ dia bilang karena adanya thinning crust. Jadi pada kedalaman tertentu kerasnya itu makin menipis, jadi dia putus gitu kerasnya. Jadi menyebabkan adanya yang slab hole itu. Dan terus di sini kita lanjut lagi bagian EFGH. Sini EFGH, nah di sini udah melewati timur trough sama seram trough gitu. Nah, jadi di sini bisa kita lihat nih, udah jelas banget kalau misalnya ada high velocity body yang membentuk U-shape dari subduction-nya gitu. Kalau dari utara, dari selatan juga udah jelas gitu. Nah, ini juga sama bagian IJKL. Baiklah. Nah, terus lanjut lagi di sini untuk ini pemodelan terininya aja sih. Kalau misalnya slabnya itu kira-kira kalau misalnya kita satuin bentuknya gimana, nah, kira-kira bentuknya seperti ini. Kita lanjut dulu. Oh ya, ini tadi kan bagian slab tadi udah nih, bagian slab. Nah, terus di sini bagian volcanicnya juga dapat termodelkan dengan baik lah. Nah, kemudian juga ada salah satu local structure yang tadi juga udah jelasin Pak Sanji, yaitu bagian wetar backup truss. Nah, di sini juga kita bisa interpretasikan di bagian sini. Nah, jadi dia itu berada di antara adanya low velocity body sama high velocity body gitu. Nah, karena apa? Karena di bagian wetar backup truss yang bagian sini kan tetap bagian dari oceanic crust. Nah, jadi dia emang positif. Nah, tapi karena dia emang patah atau banyak prisma akresi atau bagian sedimen yang tertimbun di situ, jadi di sini ada low velocity body juga gitu ya. Jadi di sini bisa kita interpretasikan bagian wetar backup truss. Nah, di sini kan FF aksen nih. Ini FF aksen di sini emang juga melewati wetar backup truss-nya gitu. Nah, kemudian untuk magmatic feature-nya nih, bagian partial melting atau misalnya magma chamber-nya, dari sini bisa kita lihat juga kalau ini kuambil di kedalaman 30 meter ya, kuambil dalam 30 meter. Di sini bisa kita lihat kalau misalnya low velocity body-nya tersebar itu align atau sesuai dengan persebaran dari gunung apinya juga. Nah, jadi bagian gunung apinya ini tuh bisa kita representasikan dengan low velocity body atau pipi perturbasi yang negatif. Nah, balik lagi itu bisa kita interpretasikan dengan adanya volcanic zone, magma chamber ataupun partial melting dari hasil subduksinya itu. Nah, di sini bisa kita lihat persebarannya dari gunung api Sirung sampai banda api. Sini. Untuk modelnya juga ya ginilah, misalnya ada low velocity body. Nah, misalnya di Mountain Sirung nih, bagian BB aksen. Nah, di sini kan melewati gunung Sirung. Nah, di sini kita bisa lihat ada partial meltingnya, terus low velocity body-nya tepat di bawah gunung Sirungnya, seperti itu. Terus, kalau dari hasilnya sih sampai situ aja dulu sih. Tapi ya emang karena penelitian ini masih kita kembangkan lagi, masih kita improve lagi. Jadi ya mungkin nanti kedepannya mungkin ada hasil-hasil yang lebih baik atau yang lebih maksimal lagi seperti itu.
Gimana Pak Sandi, bisa lanjut Pak? Oke, terima kasih Iqbal ya. Nanti kita ada bagian diskusi nanti bisa ditanya ya. Aku ingin sedikit sharing. Ini sebenarnya daerahnya sama aja ya dengan yang sudah Iqbal lakukan. Ini dengan Elta. Elta ada di sini Elta ya? Eltanya hadir nggak nih? Hadir Pak. Oke, ini saya kasih sedikit summary aja ya. Ini menggunakan data dari ISC, International Seismological Center. Sebenarnya semuanya bisa mendownload arrival data dari sini. Cuma ada sedikit coding untuk menyesuaikan parameter yang sesuai dengan either Simul PS, Tomo Didi ataupun RM Tomo. Kalau di sini Elta menggunakan RM Tomo, masih banyak yang perlu dilakukan. Penyesuaian DNP, penyesuaian smoothing, perubahan ukuran grid, ya. Tapi kita bisa melihat beberapa hasil yang mungkin Elta bisa sedikit membawakan nanti slide-nya biar saya yang live ya. Baik Pak. Pada gambar di sini merupakan peta seismisitas persebaran gempa di wilayah Indonesia Timur. Pada Bentar. Baik, Pak. Nah, oke, silakan. Ya, silakan. Di sini merupakan peta seismisitas yang berada di wilayah Indonesia Timur. Pada daerah Indonesia Timur memiliki tingkat seismisitas yang sangat tinggi yang berasal dari kedalaman gempa dan magnitudo gempa. Kedalaman gempa di wilayah Indonesia Timur kedalamannya dari 0 km hingga 650 km. Sedangkan untuk magnitudo gempa di wilayah Indonesia Timur dari 1 magnitudo hingga 8 magnitudo. Wilayah Indonesia Timur memiliki rata-rata kedalamannya sangat dangkal yang telah dibuktikan di mana pada peta seismisitasnya yang berwarna merah. Selanjutnya Pak Sandi. Di sini merupakan tomogram horizontal di mana saya melakukan dari kedalaman 10 hingga 650. Di mana di sini kita dapat lihat adanya perbedaan warna merah dan warna biru. Warna biru menunjukkan adanya anomali yang positif yang mengidentifikasikan struktur yang lebih padat yang dapat dilalui oleh gelombang P. Sedangkan untuk yang warna merah menunjukkan anomali negatif yang mengidentifikasikan struktur lemah yang berasosiasi dengan partial melting. Pada kedalaman 10 hingga 30 km terdapat anomali negatif yang tersebar di Indonesia Timur. Anomali negatif mengikuti persebaran di daerah gunung berapi di wilayah Indonesia Timur. Sedangkan dari kedalaman 50 km hingga 600 km terdapat anomali positif yang diakibatkan karena pergerakan lempeng Indo-Australia, lempeng Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasia. Selanjutnya Pak Sandi. Di sini juga kedalamannya dari 180 km hingga 600 hingga 550 terlihat nilai perturbasinya semakin kecil, semakin hilang. Karena di sini dari faktor dari kedalamannya juga. Selanjutnya Pak Sandi. Di sini saya melakukan vertikal dengan arah north-south, yaitu slashing A dan slashing B. Slashing A berada di sebelah kiri dan slashing B berada di sebelah kanan. Untuk slashing A yang saya gunakan sekitaran 123 derajat.
Pada gambar sebelah kiri menunjukkan adanya pola subduksi yang diakibatkan adanya pergerakan lempeng Pasifik dari kedalaman dangkal hingga kedalaman menengah yang ditunjukkan pada cross section yang berwarna dari merah hingga hijau. Hal ini bisa terjadi adanya pola subduksi karena adanya proses rollback di sepanjang Sumatera hingga Jawa dan Timor Leste pada 15 juta tahun yang lalu. Dan terdapat anomali negatif dari kedalaman 0 hingga 300 km. Pada gambar di sebelah kanan, menunjukkan adanya pola subduksi dari Timor Leste yang menunjam berlawanan arah dengan slab yang diakibatkan adanya weather back arc thrust. Terus terdapat juga anomali negatif dari kedalaman 0 hingga 100 km. Hal ini juga sesuai dari terdapatnya persebaran gempa di wilayah Indonesia Timur. Selanjutnya Pak Sandi. Di sini juga melakukan slashing arah north-south, yaitu slashing C dan slashing D. Slashing C berada di sebelah kiri dan slashing D berada di sebelah kanan. Untuk slashing C berada di sekitaran 129 derajat, di mana kita dapat mengetahui adanya suatu slab dari arah selatan timur dan arah utara seram hingga bertemu di dasar slab. Yang dapat kita lihat dasar slab itu berada di sekitaran 400 km dan juga terdapat anomali negatif dari kedalaman 0 hingga 100 km. Untuk pada gambar sebelah kanan merupakan slashing D dengan derajat sekitaran 132, di mana menunjukkan adanya kemenerusan timur, tanibar, arus stroke, dan selat banda yang dengan kedalaman yang dangkal. Dari arah barat ke arah timur diakibatkan karena deformasi dan lengkungan slab. Selanjutnya Pak Sandi. Di sini merupakan tomogram vertikal arah east-west, di mana itu sekitaran 0 derajat, di mana terdapat juga adanya pola subduksi yang diakibatkan karena pergerakan lempeng Filipina dan lempeng Pasifik. Pola subduksinya itu dimulai dari 100 kilometer hingga 650 km. Hal ini juga sesuai dengan geologi regional di wilayah Indonesia Timur. Gambar sebelah kanan merupakan slashing dengan derajat minus 4 derajat, yaitu terdapat adanya pola subduksi yang diakibatkan karena lengkungan hasil deformasi dan terdapat anomali negatif dari 0 hingga 100 km. Pada gambar kanan, kedalamannya cukup beragam dari kedalaman dangkal hingga kedalaman dalam yang dapat kita lihat dari warnanya merah hingga biru. Sudah Pak Sandi? Udah itu aja. Ya, oke, mungkin sebagai conclusion ya aku sebutkan aja. Aku sebutkan aja ya, jadi dari hasil model tomografi ini, khususnya dari hasil yang SIMO-PS tadi, kita bisa melihat beberapa image dari subduction, potensi dari Kim the slab terlihat, shape dari subduction cukup terlihat, ada juga potensi rasanya di Timor itu ada kemungkinan juga slab tear, dan juga weather back up thrust. Di sini nggak tahu jelas ya, tapi saya punya beberapa model yang memperlihatkan tomografi yang lebih jelas ya. Mungkin ini masih sifatnya ongoing ya, mungkin saya belum dapat conclusion yang benar-benar strong. Tapi silakan kalau dari rekan-rekan yang mau bertanya atau komentar, saya sangat welcome. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Sandi, terima kasih kepada Kak Iqbal sama Kak Eta yang telah menyampaikan materinya yang cukup komplit pada hari ini. Mungkin kita langsung saja ya masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya,
diingatkan kembali untuk raise hand terlebih dahulu dan menyebutkan namanya. Tapi jika ada kendala audio, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Mungkin tadi ada yang ingin bertanya kepada Saudara Juan Immanuel. Jika ingin bertanya, dipersilahkan. Ini ada pertanyaan di kolom chat, Pak. Katanya izin bertanya terkait delay time seismic tomography, tapi khusus mikroseismik. Bagaimana konsep pengolahan data untuk mendapatkan struktur geologi dari data delay time seismic tomography, tapi mikroseismik di suatu tempat yang mengalami peristiwa stres cukup banyak? Terima kasih. Ya, terima kasih. Bisa dengar ya suara saya ya. Kalau microseismicity sebenarnya in general dalam konsep pengolahan data nggak berbeda jauh ya. Hanya kalau microseismicity itu biasanya eventnya itu not that clear ya. Jadi ada sedikit advance processing ya menggunakan autocorrelation sehingga itu bisa menentukan lokasi lebih baik ya. Sisanya itu hampir sama seperti processing data biasa ya, menggunakan FFTOMO maupun menggunakan SIMUPS. Jadi ada suatu waveform kita amati, kita pick arrival time, nanti kita estimasi kedalamannya, lokasi dan kedalamannya, lalu kita tentukan posisinya berapa, receiver location-nya di mana, kita hitung waktu tempuhnya kira-kira berapa. Jadi secara pemodelan hampir sama, mau mikroseismik mau regional tomografi ya atau lokal tomografi itu hampir sama, hanya berbeda skalanya aja. Yang berbeda itu kalau kita menggunakan teleseismic tomografi ya, itu agak sedikit berbeda karena yang kita ukur bukan arrival tapi kita menggunakan reference gitu ya, selisih dari reference ya, itu agak sedikit berbeda ya. Tapi kalau yang lokal dan itu bisa dibilang hampir ya, itu aja. Gimana dari Kak Juan, ada feedback-nya terkait pertanyaan yang disampaikan? Terima kasih kepada Kak Juan. Mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan ya. Ada lagi nih yang mau bertanya?
Ya mungkin ini topiknya agak sedikit advance ya kalau buat mahasiswa, tapi karena tektoniknya itu cukup kompleks ini ya. Biasanya kalau aku itu cuma very simple tectonics ya, but this one is kompleks ya. Jadi mudah-mudahan menginspirasi rekan-rekan mahasiswa lain. Mungkin sembari menunggu teman-teman yang lain bertanya ya Pak, saya ingin bertanya Pak tentang tadi itu ada penggunaan forward modeling sama inverse modeling itu penggunaannya itu dilakukan bersamaan atau dilihat situasi kita harus pakai forward modeling atau yang ini kita pakai inverse modeling gitu. Kalau biasanya saya ya, kalau di tomografi itu jarang ya forward modeling ya. Hampir semuanya itu inverse modeling. Kalau inverse modeling berarti dari data jadi model gitu kan ya. Kalau yang forward kita punya model, kita lakukan suatu perhitungan disamain dengan data gitu ya. Kalau di tomografi kita menggunakan inverse modeling semuanya. Meskipun ada perhitungan, nah tapi biasanya perhitungan awal itu hanya untuk reference model aja ya. Misalnya kita starting with 1D velocity gitu ya. Kita hitung forward modeling menggunakan 1D velocity berapa didapat kecepatan. Nah, itu biasanya kita namakan reference model. Nah, itu ya, misalnya kita forward lah ya. Tapi sisanya itu setelah itu ya, kita melakukan yang setelah menggunakan real data itu baru kita menggunakan inverse modeling. Berbeda kalau gravity atau apa itu bisa forward modeling kita coba sama-samakan ya sehingga sama datanya gitu ya. Jadi kalau di tomografi hampir sebagian besar saya pikir inverse modeling. Jadi, kapan menggunakan forward modeling ya? Itu ya tergantung tekniknya apa dulu gitu ya. Jadi kalau di tomografi sih bisa dibilang kita sebagian besar itu inverse modeling gitu ya. Terima kasih ya Pak Sandi atas penjelasannya, sedikit ada pemahaman terkait forward modeling sama inverse modeling. Mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan ya. Jika ada dari teman-teman mengalami kendala audio, bisa pertanyaannya ditulis lewat kolom chat. Ya, kalau nggak ada, mungkin bisa ditutup. Bagaimana ini, panitia? Mungkin kalau nggak ada, boleh. Oh, ini ada lagi nih. Iya. Izin bertanya, Pak. Apakah ada kaitan terkait delay time seismic tomography dengan main shock aftershock? Oke. Interesting question ya. Sebenarnya mau main shock, mau aftershock itu semua bisa kita gunakan. Ya. Meskipun ada tapinya ya, kadang-kadang informasinya nggak menambah banyak gitu. Karena yang namanya aftershock biasanya lokasinya itu berdekatan. Ya. Jadi ya, kalau bisa dibayangkan, kamu punya suatu lokasi gempa, kamu terima di suatu station. Kita nggak peduli magnitude ya, kita cuma melihat terjadinya di sini, diterima di sini, berapa selang waktunya. Nah lalu di sebelahnya ada juga, ya, diterima lagi di satu station. Ini secara tomografi ini akan membentuk suatu record yang hampir sama. Ya. Kalau recordnya hampir sama, ya itu nggak menambah informasi baru. Bahkan beberapa metode berusaha meminimisasi ini dengan melakukan weighting. Ya udah saya rata-ratakan aja deh. Saya nggak mau pakai semuanya, ambil satu event, waktu yang diterimanya sekian. Ya. Jadi
kaitan delay time ya memang kaitannya ada aja, tapi informasi nggak banyak menambah. Ya, kalau di tomografi itu kita harus banyak event yang crisscrossing. Ya. Crisscrossing itu jadi saling menyilang-nyilang, jadi dia mengisi semua grid kita gitu ya. Semakin banyak semakin bagus. Ya. Jadi kalau ada suatu kendala seperti yang kita alami di East Internet Indonesia ini, stasiunnya itu nggak banyak, ya, hanya sebagian kecil yang mengisi gitu ya. Jadi banyak lokasi grid kita ini nggak dilalui oleh stasiun. Ya. Nah kalau nggak banyak stasiun repeat crisscrossing ini akan mempengaruhi hasil inversi. Jadi inversi itu kan bisa dilihat sebagai suatu persamaan matematika pada akhirnya itu ya. Nah kalau di suatu persamaan matematika kita ingin mengetahui suatu unknown, tapi datanya pun nggak melewati gitu kan. Nah ini jadi sulit gitu ya. Jadi kadang-kadang inversinya nggak stable atau hasilnya kurang make sense gitu. Jadi emang sebaiknya kalau stationnya itu banyak, ya. Cuman idealnya. Tapi kalau nggak banyak ya kita coba optimisasi. Ya itu aja kalau dari saya sih. Mungkin untuk ajuan ada feedback kayak mungkin untuk webinar hari ini dicukupkan sampai di sini aja ya Pak, soalnya tidak ada lagi yang bertanya, terus waktunya sudah habis juga. Terima kasih juga kepada Pak Sandi, terima kasih kepada Kak Iqbal, Kak Eta tadi atas materi yang disampaikan kepada kita yang benar-benar komplit banget dan bagus banget sih sebenarnya, tapi mungkin agak sulit untuk dipahami secara cepat ya Pak. Mungkin sebelum menutup acara hari ini, kita masuk ke sesi foto bersama terlebih dahulu. Untuk itu, untuk teman-teman bisa menghidupkan kameranya terlebih dahulu. Untuk sesi foto bersamanya saya pimpin ya, 3 kali pengambilan, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mungkin untuk sesi kali ini tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acaranya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah bergabung di webinar HMGI sehari senam kosong yang merupakan webinar terakhir dari HMGI di kepengurusan 2020-2021. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Sandi, terima kasih banyak juga kepada Kak Iqbal sama Kak Eta juga atas materi yang disampaikan. Mohon maaf juga atas segala kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja selama webinar ini berlangsung. Sampai jumpa di kegiatan HMGI yang lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.